Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Ngurah Catur Aprilia Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak Buddha yang memiliki hegemoni di Indonesia bagian barat pada tahun 7 sampai 13 Masehi. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim terbesar yang pernah ada di Indonesia. Nah, jadi julukan kerajaan maritim terbesar ini disebabkan karena Kerajaan Sriwijaya mempunyai armada laut yang sangat tangguh dan juga kuat. Kata Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sri yang berarti cahaya atau gemilang, dan Wijaya yang berarti kemenangan atau kejayaan. Jadi, arti dari Sriwijaya yaitu kemenangan yang gemilang-gemilang. Sumber sejarah dari Kerajaan Sriwijaya berasal dari dua sumber, yaitu sumber intern yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya itu sendiri, contohnya yaitu prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, Telaga Batu, dan sebagainya. Lalu yang sumber ekstern yaitu sumber yang berasal dari luar kerajaan itu sendiri, contohnya yaitu berita dari Adab yang menyebutkan Sribusa yang artinya kerajaan besar. Lalu berita dari India yang menjelaskan tentang hubungan kerajaan Nalanda dan Chola, dan berita dari Cina yang menyebutkan Itsun yang menerjemahkan kitab suci agama Buddha. Berdasarkan prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan, lokasi dari Kerajaan Sriwijaya berada di Palembang. Berikut adalah gambarannya. Kerajaan Sriwijaya juga menguasai urat nadi jalur perdagangan seperti Tanah Genting Kera, Selat Melaka, Selat Sunda, dan juga memberikan perlindungan kepada para pedagang di perairan Asia Tenggara. Kekayaan dari Kerajaan Sriwijaya juga diperoleh dari 1. Bea masuk dan keluar bandar-bandar Sriwijaya. 2. Bea cukai semua kapal yang melalui perairan Asia Tenggara. 3. Upeti persembahan raja-raja dari negara vasal. 4. Hasil dari keuntungan perdagangan. Seorang pendeta yang bernama Itsing mencatat Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan juga pengajaran agama Buddha. Pendiri dari Kerajaan Sriwijaya yaitu Dapuntahyang Sri Jayanasa. Beliau merupakan pendiri sekaligus raja pertama yang memimpin Kerajaan Sriwijaya. Dalam prasasti Kedukan Bukit tertulis 604 Saka atau 683 Masehi. Di prasasti tersebut menyebutkan bahwa seorang bernama Dapuntahyang mengadakan perjalanan suci atau sidayatra dengan menggunakan perahu. Ia membawa 20.000 orang tentara. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Balaputra Dewa. Pada masa itu, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan pusat pengajaran agama Buddha, dan juga menjalankan politik luar negeri dengan Kerajaan Chola. Sebab keruntuhan dari Kerajaan Sriwijaya yaitu yang pertama, pusat kerajaan yang semakin jauh dari pantai. Hal ini disebabkan karena pendangkalan Sungai Musi yang diakibatkan oleh lumpur yang dibawa oleh sungai lain dan Sungai Musi. Karena hal ini, para pedagang yang singgah tidak bisa melakukan transaksi perdagangan di pusat kota. Yang kedua yaitu tidak ada pemimpin yang cakap. Hal yang mempengaruhi kejayaan suatu negara yaitu pemimpin yang cakap untuk mengontrol kerajaannya. Sedangkan sepeninggalan Raja Balaputra Dewa tidak ada lagi yang raja-raja yang cakap untuk memerintah Kerajaan Sriwijaya. Beberapa faktor yang lainnya yaitu kerajaan bawahan yang lepas diri,
penyerangan yang dilakukan oleh kerajaan lain dan mulai berkembangnya pengaruh Islam. Sekian video pembelajaran Kerajaan Sriwijaya dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.